Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Mas Krisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Untuk kali ini Subasita disiarkan melalui ruang rapat Ganesha Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, dalam bulan ini Balai Bahasa Provinsi Bali sedang sibuk dengan kegiatan berkaitan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu. Banyak kegiatan, banyak lomba yang ada dalam festival ini. Apa saja lomba itu dan bagaimana pelaksanaan dari lomba ini? Di sebelah saya sudah ada Ibu Nyoman Tanjung Turaini. Beliau adalah koordinator Festival Tunas Bahasa Ibu Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun ini. Momen kita bertemu lagi. Kalau waktu ini kita sempat berbicara tentang persiapan ya ke FTBI gitu ya, kita singkat gitu ya, FTBI. Waktu ini sudah sempat. Sekarang saya ingin bertanya detail kegiatannya, Bapak. Tapi sebelum kita kegiatan mungkin bisa sedikit diinformasikan kembali kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini kan rangkaian dari kegiatan revitalisasi bahasa, betul ya? Betul. Memang ya. Betul sekali. Kegiatan sebelumnya apa saja? Ya. Mungkin bisa diceritakan sekilas saja. Ya, terima kasih sahabat bahasa dan sastra, salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu. Saya mewakili dari teman-teman tim Festival Tunas Bahasa Ibu. Sebelum kita melangkah ke Festival Tunas Bahasa Ibu sendiri, ada latar belakangnya sebelumnya ya. Balai Bahasa Provinsi Bali mendapat salah satu mandat dari Badan Bahasa untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, yaitu karena di Bali adalah hanya menggunakan satu bahasa, jadinya dalam hal ini bahasa Bali termasuk bahasa yang aman, yaitu dalam konteks ini yaitu golongan kategori A begitu. Nah sebelum melangkah ke Festival Tunas Bahasa Ibu itu sendiri, rangkaian acaranya itu adalah mulai dari rapat koordinasi Balai Bahasa dengan Pemda Provinsi Bali, kemudian dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se-Kabupaten Kota, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan guru master atau guru utama. Nah, dari pelatihan guru master atau guru utama itu ada 252 guru peserta, itu dari pengawas, kemudian dari ketua MGMP, kemudian wakil dari dinas kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Nah, rangkaian dari setelah pelaksanaan pelatihan guru master atau guru utama itu ada pengimbasan. Nah, pengimbasan di sini guru utama, guru yang mendapatkan pelatihan di tingkat provinsi yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali itu mengadakan pengimbasan kembali ke para guru atau rekan sejawat yang ada di kota masing-masing, kabupaten masing-masing begitu. Nah, dari sana ketika adanya kami lakukan evaluasi itu, banyak model, banyak cara yang dilakukan oleh pihak guru untuk melakukan pengimbasan itu. Nah, untuk pengimbasan itu berarti terserah mereka ya bagaimana baiknya. Betul. Nah, karena waktu mereka juga termasuk dia juga melaksanakan proses belajar mengajar, jadinya juga dalam waktu berseling gitu ya. Ketika guru itu melakukan proses belajar mengajar diselingi dengan proses pengimbasan materi yang diperoleh di waktu pelatihan. Nah, kemudian ketika pertemuan MGMP ataupun KKG di sini, atau di sini adalah MGMP itulah wadah dari guru bahasa di kabupaten kota dan provinsi, dan KKG adalah wadah dari guru sekolah dasar. Nah, di sana ketika ada rapat pertemuan bulanan itu disampaikan ke pihak guru sejawat, pengimbasan disampaikan ke seperti itu. Nah, selain itu pengimbasan juga dilakukan di sekolah masing-masing.
Nah, kemarin saya mendengar cerita di Karangasem ketika kami melakukan monitoring, justru guru yang mengikuti pelatihan itu melakukan pengimbasan door to door. Maksudnya begini, seorang guru itu melakukan pengimbasan ke sekolah langsung gitu, sekolah langsung gitu. Jadinya kami selaku monitoring waktu itu merasa semangat sekali ketika berarti pengimbasan itu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok saja, begitu juga dalam bentuk person gitu. Nah, terkait dengan itu, ketika pengimbasan itu sudah selesai dilaksanakan, nah baru terlaksananya festival atau lomba-lomba yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota yang sesuai dengan jenis lomba yang akan kita laksanakan. Nah, di sini pun lomba-lomba yang dilakukan di setiap kabupaten kota itu beragam. Begitu. Karena ini kita dana dari kita sendiri tidak sampai sejauh itu. Jadi para guru yang mengikuti pelatihan itu berinisiatif. Nah, berinisiatif untuk melakukan kegiatan itu dengan dana mandiri begitu ya. Dana mandiri. Justru juga ada tanpa bantuan dari dinas, mereka melakukan pergugus gitu. Pergugus mereka di sana kan banyak, saya beri contoh di Kabupaten Tabanan, di Kecamatan Kediri atau Kecamatan Selemadak itu melakukan pergugus. Jadinya pernah itu, kenapa saya tahu itu walaupun kami tidak melakukan monitoring ke sana, ada foto yang terkirim, jejak dokumentasi itu terkirim walaupun tidak banyak begitu ya, ada dokumentasi laporan ke kami, Ibu kami sudah melakukan pengimbasan walaupun tidak pengimbasan yang dikatakan, tapi itulah bentuk pengimbasan, sudah melakukan pelatihan sesuai dengan panduan kita seperti itu. Nah, dari masing-masing gugus itu mereka mencari bibit atau walaupun tidak ini ya, di sini kan bukan hanya selebritis aja kita nanti di provinsi ya, kita mencari tunas-tunas yang begitu banyak yang ada di daerah. Emang kita keterbatasan tempat dan waktu juga, sehingga memilih hanya 2 peserta di masing-masing kabupaten kota itu ya. Tiap lombanya begitu. Nah, Momang, saya ringkas sedikit. Berarti prosesnya adalah guru awalnya itu guru terpilih untuk mengikuti pelatihan begitu, kemudian mereka kembali ke tempat mereka, kabupaten dan kota itu, mereka mengimbaskan ke guru teman gurunya, teman guru. Kemudian dari guru itu baru mengajarkan ke murid-murid untuk dilombakan muridnya. Kan gitu ya. Kemudian kita kan melakukan revitalisasi bahasa daerah ini sendiri, tentunya tidak jauh meleset dari kita mendukung program pemerintah daerah, yaitu dengan Nangun Satkerteh Loko Bali itu kita bekerja sama dengan Pemda provinsi untuk mendukung pelaksanaan dari revitalisasi bahasa daerah itu. Jadinya tema-tema dari lomba-lomba tersebut dalam Festival Tunas Bahasa Ibu itu sendiri adalah Nangun Satkerteh Loko Bali, yaitu terkait dengan lingkungan itu sendiri. Nah, Mama, sekarang kembali ke lomba. Tadi juga sudah disebutkan bahwa lomba yang ada dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini kan beragam ya. Beragam sekali. Ada lomba untuk SD, ada lomba untuk SMP begitu ya. Betul sekali. Lomba-lombanya itu apa saja, Mama? Kalau lomba kita berpatokan pada Juknis pusat, yaitu ada 7 lomba sesuai dengan kakak yang ada. Untuk tingkat SD ada 7 lomba, yaitu lomba Mesatwa Bali, yaitu mendongeng, kemudian ada lomba gending rari, kemudian ada lomba mecepatan, ini sama dengan gending rari itu dengan tembang rarinya, kemudian mecepatan dengan pupuhnya, kemudian maca cimpedan, kemudian maca puisi Bali Anyar, kemudian wacan aksara Bali di atas kertas, kemudian lagi satu adalah menulis aksara. Menulis aksara. Itu untuk SD. Itu SD. Kalau SMP? Nah, untuk SMP-nya ada lomba wacan aksara Bali di lontar, di atas lontar, kemudian ada menulis aksara Bali dengan program Bali Simbar Dwi Jendra, kemudian lomba TikTok, potrekan, kemudian bebanyolan, kemudian selain itu apa ya, lagi 2 TikTok menjalan,
ada 7 lomba juga selain SMP SMP aja 7 lomba juga begitu. Nah, untuk pelaksanaan lomba ini kan ini banyak lomba. Iya, betul Pelaksanaannya pelaksanaan lomba ini sebagian daring begitu ya? Iya, Ya, Mbak, betul. Sebagian daring, sebagiannya luring. gitu ya. Iya. Bersemuka. Kalau dari pelaksanaan lomba ini yang sudah jalan, lomba apa saja, Mbak? Sementara terkait dengan itu festival ini kita sudah melakukan lomba, sudah berjalan 4 lomba. Sebelum kita melakukan lomba ini, karena ini bulan Oktober adalah bulan bahasa, kita rangkaikan dengan bulan bahasa itu dengan kegiatan balai yang lain. Jadinya saat ini sudah berlangsung 4 lomba secara daring. Sudah berjalan 4 lomba. Lomba yang jalan itu Gending Rari sudah. Gending Rari, kemudian Macepatan, kemudian Mesatwa dan Mace Puisi Bali. Puisi Bali Anyar gitu. Coba kita lihat satu-satu ya Pak ya. Yang pertama itu Gending Rari itu sudah dilaksanakan di jadwal yang saya pegang ini tanggal 4 Oktober itu. Betul sekali. Bentuk lombanya apa nih Mbak? Bentuk lombanya sebelum kita melakukan lomba itu kita melakukan pembukaan dulu. Festival pembukaan festival Tunas Bahasa Ibu. Itu pada tanggal 4. Hari yang sama dengan hari lomba yang sama, pertama ya. Betul sekali. Karena sekalian kita karena tema ini bulan bahasa, jadinya sekaligus kita bulan bahasa ini kita pulkan dengan lomba 2 bulan ya, betul. Ya. Nah, tanggal 4 diawali dengan pembukaan di pagi sekaligus, hari. Betul. Setelah pembukaan itu baru lomba. Agak siang sedikit itu Gending Rari. Nah, lomba Gending Rari ini berarti mereka mengirim video, begitu Mbak ya? Betul. Lagunya apa Mbak? Lagu di sini untuk pilihan Putri Cenengayu, ada lagu wajibnya, ada Ratu Anom, ada berarti satu peserta itu 2 lagu. 2 lagu. Iya, 2 lagu. Jadi peserta di sini setiap lomba, baik itu lomba tingkat SMP maupun tingkat SD itu terdiri atas 2 peserta. 2 peserta, 2 pendamping. Masing-masing kabupaten itu mengirim 2 peserta untuk satu jenis lomba. Jadinya jumlah peserta tiap lomba itu ada 18 peserta dan guru pendamping dan 3 orang juri begitu. Nah, saya kembali lagi ke peserta tadi. Setiap kabupaten dan kota itu kan 2 peserta, betul ya. Pemilihan 2 peserta ini diserahkan ke si kabupatennya atau bagaimana, Mbak? Untuk peserta sendiri, saya tidak bekerja sendiri di sini, bekerja dengan tim. Tim di sini saya serahkan kepada masing-masing lomba itu kepada tim lomba. Tim lomba contoh ini lomba Gending Rari ya, itu ada panitia khususnya. Panitia itu saya serahkan untuk membuat Google Form untuk pendaftaran, link pendaftaran. Jadi peserta itu mengirim lewat Google Form yang dikirim oleh panitia. Nah, jadi panitia induk yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bali ini sudah tahu pesertanya yang sudah masuk berapa. Nah, jadi kami koordinasi lewat tim. Bagaimana dengan lomba Gending Rari sudah masuk semua? Sudah lengkap apa belum? Jadi saya hanya mengkoordinir saja teman-teman yang bertugas di Gending Rari. Ini salah contoh aja di setiap lomba itu. Kalau belum lengkap, teman yang bertugas sana bertanggung jawab untuk menyelesaikan, mencari sampai jumlahnya lengkap begitu. Baik. Begitu. Nah, tadi Gending Rari itu tanggal 4, kemudian tanggal 5 itu Matembang Macepatan, betul. Nah, bentuknya ini bagaimana, Mbak? Lomba ini. Kalau tadi kan Gending Rari itu mereka bernyanyi lagu gitu ya. Iya, betul. Kalau yang Matembang Macepat ini bagaimana? Kalau Matembang Macepat ini dia pupuh dia. Berjenis pupuh berbeda. Kalau Gending Rari itu kan para lagu menggunakan minuswan. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan di sini. Mungkin kita sendiri selaku panitia kurang jelas. Namun dalam panduan itu sudah sangat jelas bahwa peserta boleh memilih minuswan yang sesuai dengan karakter begitu. Nah, ketika technical meeting pun juri pun sudah menjelaskan dan betul ada yang bertanya bagaimana dengan minuswan, dengan apa latar dari peserta itu sudah dibebaskan oleh dewan juri, termasuk minuswan sendiri sudah dibebaskan memilih
memilih minus one sesuai dengan karakter anak, mungkin karakter anak. Namun di sana banyak sekali yang perlu kita evaluasi di sana ya. Kenapa harus bisa menggunakan mikrofon dan pelantang dan sebagainya. Nah di sana apa namanya? Mungkin dari pihak guru sendiri kurang paham tentang kita kan. Ibaratkan ini anak itu berkaraoke tanpa menggunakan mic, otomatis suara itu suara dari minus one itu akan masuk akan lebih tinggi suara vokal betul. Nah itu sedikit kekeliruan kita atau mungkin kami yang di panitia kurang jeli mungkin ya, atau kurang penjelasan mungkin. Nanti ini evaluasi bagi kita semua untuk ke depannya seperti itu. Nah, balik ke Macepat tadi. Pupuh apa, Mbak? Kalau di sini kan ini kan tingkat sekolah dasar, jadinya pupuh itu pupuh dasar dipakai anak-anak, tidak, walaupun pupuh dasar itu juga ada cengkoannya begitu. Tapi di sini dasar, benar-benar dasar. Itu pupuhnya mereka bebas atau boleh ginada, ginanti dan sebagainya? Di sana tuh ada pupuh pilihan, ada pupuh pucung, ada ginada, ada kinanti. Nah, di sana kan sudah ada di dalam juknis itu sudah dijelaskan ada apa nama dongdengnya, kayak pupuh pucung itu. Bibiano sudah ada dongdengnya, jadi tidak terlepas dari dongdeng itu karena ini dasar. Nah, berbeda halnya dengan di sini pun perlu evaluasi kita kemarin perlu adanya pilihan putra putri di sini ya, karena karakter suara betul karakter suara berbeda anak ya. betul sekali. Ternyata kita perlu evaluasi, masing-masing daerah itu tidak sama ya kan. Kita berpatokan dengan juknis yang ada. Ternyata di Bali kita bukan di Bali aja, mungkin ya Jawa mungkin ya karakter suara laki dan perempuan itu harus beda. Ketika yang laki mengkidung, yang perempuan agak sulit mengambil suara itu. Nah, itu perlu masukan untuk kita di tembang Macepat itu. Baik. Nah, itu Oktober sudah 5 Oktober sudah dilaksanakan. 6 Oktober juga sudah ada ngwacen puisi Bali Anyar ya, Pak ya? Iya, betul. 6 Oktober. Ini berarti membaca puisi ya, Pak ya? Ya, yang membaca puisi kita juga sudah siapkan siapkan naskah dari. Nah, naskah itu sudah dari awal, dari pelatihan itu sudah ada naskah. Jadinya guru pelatih itu sudah patokannya sudah seperti puisi itu. Ada imeme, di mana ada kemarin lebih banyak mengambil puisi meme suara karyanya Pak Madi Sanggra itu sendiri. Kemudian puisi Bali, bahasa Bali itu karena terkait dengan apa ini kena revitalisasi bahasa daerah, dengan itu tentunya dengan bahasa Bali itu sendiri gitu. Nah, Mbak, saya balik lagi ke yang tadi, Mbak. Di catatan yang saya pegang ini, Gening Rari itu jurinya adalah Dr. Inyoman Suwija Enhum, kemudian ada Ibu Tu Ari Suprapta Pratama Enhum, kemudian ada Dr. Desa Madiswati Laksmi, betul Mbak ya? Betul. Itu juri untuk Gening Rari. Kemudian untuk teman-teman Macepat itu ada Prof. Nyoman Suarke, Udayana Mbak nih? Iya, Udayana. Prof. Suarke. Kemudian ada Ninyoman Swasti SN, kemudian ada IGD Anom Ranwara. Nah, ini kemarin ada, iya betul. Ya itu ya jurinya Mbak ya, Macepat. Kemudian untuk ngwacen puisi Bali Anyar itu ada Dr. Ana Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, Bapak Ketut Mandala Putra Enhum, dan ada Komang Adjana. Ya. Ini untuk juri Macepatnya kemarin ada sedikit pergantian karena mendadak itu jadinya juri yang Pak Anom ini tidak ada berhalangan hadir, diganti dengan Bu Sucita Dewi itu. Ini pemilihan juri pun kita tidak mengambil dari satu akademis, kita juga ada dari mana-mana ya kalau saya melihat ini. Kemudian tadi pagi itu ada Mas Satwa Bali, Mbak ya. Betul. Mas Satwa Bali itu jurinya adalah Bapak Wayan Suteja Enhum, Bapak Made Sugianto, dan ada Niluh Ayu Eka Suari MPD. Betul ya, Mbak ya? Betul. Mbak, kalau Mas Satwa Bali ini, satwa disiapkan atau mereka bebas memilih satwa? Terkait dengan satwa yang tema yang seperti tadi saya katakan, yaitu Nangun Satkerter Loko Bali, terkait dengan lingkungan, kita mendukung program pemerintah Provinsi Bali, yaitu yang jelas ceritanya bebas. Kita bisa mengambil salah satu cerita tantri. Ya, itu aja ya. Ketentuannya adalah cerita tantri gitu ya. Oke.
Kemudian 9 November nanti akan ada nyurat aksara Bali di kertas. Ya. Juri-jurinya sudah boleh disebutkan, Bo? Boleh. Karena ini belum boleh ya. Boleh. Juri-jurinya ada Bapak Wayan Suwarmaja, Bapak Made Subandia, kemudian ada Bapak Made Bayu Anantawijaya MHum. Itu juri untuk nyurat aksara Bali di kertas. SD berarti, Bo ya? Ya, SD. Kertas ini SD. Nyurat aksara Bali ini mereka diberikan naskah dalam tulisan Latin, lalu mereka harus menulis dengan tulis Bali, begitu atau bagaimana? Betul sekali. Karena ini nanti peserta langsung ini kan sifatnya daring dia, sifatnya luring ya. Ini sifatnya luring ya. Kalau Mas Satwa Bali ini daring, kemudian yang nyurat aksara Bali ini yang luring akan dilaksanakan masih lama ya? Masih lama ya. Masih satu bulan lagi ya, 1 bulan lagi. Ini luring. Sistemnya adalah mereka akan diberikan naskah dalam tulisan Latin, mereka harus menulis dalam aksara Bali. Betul sekali. Oke. Kemudian yang tanggal 9 juga nguacian aksara Bali membaca di kertas gitu ya, betul. Ini SD juga. SD juga. Ini juga luring ya? Luring. Bersemuka. Kalau yang nyurat aksara Bali luring ini nanti akan di mana, Mbak? Kalau yang semua jenisnya nyurat akan kita laksanakan di Balai Bahasa Provinsi Bali, karena pada saat itu kan nanti penutupannya baru akan dilaksanakan di Taman Budaya terkait dengan tempat di sana. Walaupun kita sudah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, karena tempatnya cukup banyak digunakan dalam kegiatan lain, ada pameran Bali Jani di sana, jadinya kita hanya terbatas dapat meminjam tempat. Akhirnya sebagian lomba dilaksanakan di Balai Bahasa. Nguacian aksara Bali tanggal 9 November, jurinya adalah Bapak Nala Antara MHum, kemudian ada Bapak Nyoman Duana Sutika MSI, kemudian ada Bapak Ida Bagus Purwita MHum. Betul ya, Mbak ya? Nike untuk nguacian aksara Bali itu berarti mereka akan diberikan naskah dengan aksara Bali. Aksara Bali. Itu yang harus mereka baca. Nanti naskah itu ada beberapa naskah yang diketik Bali itu nanti peserta tinggal mengambil satu. Naskah itu diberikan saat itu atau sebelumnya? Saat itu. Waduh. Saat itu. Diberikan saat itu. Tetapi ada sekian pilihan. Sekian pilihan akan memilih itu kan kayaknya sepertinya sekian ratus kalimat, 100 lebih kalimat, nanti memilih salah satu di antara naskah itu. Tentunya tidak sama. Naskah A sampai Z itu tidak akan sama begitu ya. Baik. Kemudian lomba Maca Cimpedan itu juga pada tanggal 9 November. Para jurinya adalah Dr. Ida Bagus Rai Putra, ada Dr. Ketut Girnaya, Dr. Ana Agung Gede Putra Semadi. Oke. Ini sebenarnya senior nih semua jurinya. Kalau melihat namanya ini ada. Namun sebenarnya mencari, karena ini berkaitan dengan bahasa daerah ya, sebenarnya untuk evaluasi juri, apalagi kita sulit juga untuk menyaring karena keterbatasan kita juga, kita panitia, jadinya mencari juri yang berbahasa Bali itu mungkin banyak ya untuk mencari menjadi kapasitas juri itu. Karena kita kan tingkat provinsi, tentunya kita berusaha mencari yang memang pas. Tentu kita mencari dari akademisi, dari praktisi, dari yang menguasai gitu. Oke, Mbak, Maca Cimpedan ini bentuk lombanya seperti apa, Mbak? Maca Cimpedan ini yang langsung ini kayaknya paling menarik sebenarnya, ini paling karena ini sistemnya baru. Sebenarnya ini cobaan kita ya, bukan bukannya menentang itu tidak ingin membuat formula baru. Formula baru, seandainya diterima apa tidak gitu. Nah, ketika pelatihan itu ditawarkan seperti itu oleh narasumber, peserta menerima gitu. Nah, ketika perjalanan ketika mengadakan evaluasi ke lapangan, saya waktu itu hadir di Gianyar, mengevaluasi, ikut monitoring, masih dalam konteks lama begitu. Terus saya beri masukan, Pak, waktu pelatihan kan seperti ini. Oh ya Bu, ya lupa. Nah, akhirnya dirubah. Oke Bu, saya akan siapkan seperti itu. Karena konteks yang lama itu kan Cimpedannya dulu, baru menebak. Betul. Begitu ya, Mbak ya? Sekarang kan jawabannya dulu.
jawabannya kladi kengken si petakone gitu paman kecimpannya kengken si gitu salah yang ngomong masih saya ngomong dari si itu kan bukan bahasa Bali ya, ya betul seperti itulah contohnya. Seperti contoh itu berarti ada jawabannya dulu kemudian lawannya itu harus membuat cecimpanannya siapa gitu ya. Di sana nanti kalau tidak ditulis itu satu kelompok tuh mengeluarkan 5 pertanyaan dulu gitu namanya. Nanti kalau tidak bisa kalau mencicimpan ini kan kelompok ya. Kelompok dia. Jadi satu kelompok itu isinya 3 orang siswa. Gitu ya. Nah, lanjut lagi ketika technical meeting kami juga ragu-ragu ketika kita rapat juri itu apakah ini mungkin. Nah, ini kan kita baru melaksanakan model baru seperti ini. Ya Pak, kita coba saja, siapa tahu nanti bisa berlanjut menjadi hal yang baru, tidak merombak konteks yang sudah ada, tradisi yang sudah ada. Ketika ditawarkan ketika TM, bagaimana bersedia seperti ini, siap Ibu. Nah, ya berarti kan udah siap, berarti kita aman di sana. Mudah-mudahan nanti berjalan sesuai dengan harapan kita. Seandainya kurang berhasil ya tentunya kita tidak bisa itu jadi evaluasi kita ke depan begitu. Baik. Itu tadi lomba tingkat SD. Betul. Tingkat SMP ini juga ada daring dan luring ya, Pak? Betul. Oke, yang di catatan saya ini untuk tingkat SMP yang daring pada tanggal 11 Oktober itu 11 Oktober berarti Senin depan. Senin depan, betul. Ya, 11 Oktober. Selasa ya 10 Senin. Bebanyolan. Ya. Di sana jurinya adalah Dr. Iwayan Sugita, kemudian Iwayan Juwana, SSN MPhil, Dadong Rerod ya. Iya, betul. Kemudian ada Bapak Ketut Suwanda yang biasa dari karakternya cendil ya, Pak ya. Betul. Nah, ini bentuknya stand up comedy ya, Pak ya? Ya, sejenis itu. Oh, betul. Sejenis stand up comedy. Ini yang jenisnya stand up comedy. Ini ada ada waktu. Ada 15 menit. Iya, sekali. Pokoknya ada waktunya mereka ya. Ini sendiri ini kan kita mengejawantahkan dari juknis yang di pusat ya. Di sana kan ada stand up comedy, kita apa sih cocoknya ya, kita sesuai dengan Bali. Baik, kemudian nomor 2 itu adalah nutur TikTok. Jurinya adalah jurinya Kadek Pujo Astawa. Di pojok sini. Kemudian ada Komang Redi Winata MPD, kemudian ada Leputu Puspita Agustini. Iya, betul. Ini nanti dilaksanakan daring pada tanggal 12 Oktober. Betul ya? Iya. Jurinya berkumpul di sini untuk menilai hasil video TikTok yang sudah dikirim oleh peserta. Dan peserta itu bisa langsung menonton lewat YouTube begitu. Betul. Ya biasanya. Selain lewat YouTube, Balai Bahasa Provinsi Bali juga menyediakan lewat Zoom. Jadi mereka bisa berinteraksi kalau mau bertanya segala macam bisa ya. Betul. Baik. Kemudian pada tanggal 13 Oktober juga daring itu lomba Mapidarte. Betul Pak ya? Betul. Jurinya adalah Bapak Putu Eka Gunayasa M.Hum, kemudian Ida Bagus Wiswa Bajra M.Hum, kemudian ada Dr. Ida Bagus Wisnu Parta M.Hum. Itu jurinya Pak ya? Itu lomba Pidarte berarti berpidato. Dalam bahasa Bali. Ini juga ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Apa, kemudian waktunya berapa itu juga sudah ada. Temanya semua terkait dengan Nangun Satkerta Loko Bali atau lingkungan. Baik. Kemudian pada 14 Oktober juga daring itu ada lomba potrekan. Jurinya adalah Bapak Nyoman Agus Waryo Putra MSN, Bapak Putu Eka Suraatnyana MHum, MAG MHum, kemudian ada Bapak Made Bayu Pramana MSN. Lomba ini juga dilaksanakan daring. Ini bentuk lombanya gimana, Pak? Mereka mengirimkan foto atau bagaimana? Iya, ini kan baru kita baru melakukan hal ini ya. Peserta mengirimkan foto, ada caption menggunakan bahasa takarinnya di bawah foto itu. Ya, terkait juga tentunya dengan menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali. Berarti yang dinilai adalah fotonya dan juga bahasanya. Itu mempotretkan rumah foto, kemudian Ngawi Puisi Bali. Nah, ini yang luring Pak ya? Iya, Ngawi Puisi yang Bali. Yang luring semua 9 November. 9 November. Betul. Yang luring 9 November.
Ngawi Puisi Bali berarti membuat puisi. Betul. Ya. Jurinya adalah Hidayo Korusmini M. Hum, kemudian ada Bapak Windu Sancaya M. Hum, kemudian ada Bapak Putu Supartike. Nanti mereka akan datang ke Balai. Maaf, ini di mana, Pak? Di Balai? Kalau yang Ngawi Puisi Bali ini dilaksanakan di Balai, ini modelnya juri panitia menayangkan video sekian detik, nanti membuat puisi berdasarkan video itu. Oke, ini agak baru juga ya. Dan videonya berarti belum dipublikasi. Belum. Berarti saat itu peserta baru diperlihatkan video lalu membuat puisi. Betul. Saat itu juga dia sudah duduk manis menyaksikan foto itu. Langsung membuat video dalam waktu 1 jam. Ini bentuk lomba yang baru atau memang sering? Ini bagi saya ini baru. Sebenarnya sih tidak baru sebenarnya. Itu salah satu model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa di sekolah. Baik. Itu membuat puisi, kemudian 9 November itu juga ada lomba wajan aksara Bali di Lontar. Ya. Karena SMP ya Pak ya, kalau tadi di kertas itu SD. Ya. Ini kegiatannya di Taman Budaya pada tanggal 9 November. Jurinya adalah Dr. Iwayan Suwardiana, kemudian Nengah Medra M. Hum, kemudian ada Bapak Gede Arum Gunawan MAG. Nah, Muacen Aksara Bali. Ini bentuknya sama dengan yang tadi, hanya bedanya ini lontar gitu ya. Ini dalam bentuk lontar. Kita juga menyediakan naskah lontar, sekian lembar lontar. Nanti peserta memilih salah satu untuk dibaca. Nanti dibacanya pun mungkin peserta sama juri saja, yang lain di luar. Oh begitu. Ya. Bentuknya seperti audisi gitu ya. Gitu ya. Satu membaca, disajikan oleh juri. Setelah selesai kan jadinya kan tidak terdengar. Oh, tidak dicontoh peserta lain. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu juga lomba dilaksanakan 9 November, tapi tempatnya di Balai Bahasa, yaitu Nyurat Aksara Bali di komputer dengan Bali Simbar Dwi Jendra. Ya, betul. Ya. Jadi ini melatih mereka untuk mengetik. Betul. Menggunakan aksara Bali. Gitu ya. Jurinya nanti ada Bapak Wayan Yogi Aditya Urdahana MPDH, kemudian ada Bapak Madi Relande Tangkas Hum, dan juga ada Bapak Wayan Juliana. Iya. Oke. Itu lomba-lomba yang akan dilaksanakan dan berakhir pada tanggal 9 November. Karena pada saat itu juga akan dilaksanakan penutupan dan penyerahan hadiah box. Betul sekali. Penutupan akan dilaksanakan di Taman Budaya. Itu juga kemungkinan besar akan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Betul. Ya. Baik, itu informasi berkenaan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu yang sudah berjalan. Terima kasih lagi sekali Pomat sudah berbagi informasi. Nanti setelah kegiatan ini mungkin kami akan mengundang Mama lagi, kita sedikit evaluasi hasil. Karena sampai sejauh ini baru 4 lomba yang sudah jalan, ya masih banyak lomba yang belum jalan. Sekali. Baik Mama, lagi sekali terima kasih. Sama-sama. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya, informasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Festival Tunas Bahasa Ibu, Ibu Norman Tanjung Turaini. Semoga informasi yang tadi disampaikan bermanfaat, dan kami sangat mengharapkan sahabat bahasa, Bapak Ibu, adik-adik tetap menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka bulan bahasa ini di kanal YouTube Balai Bahasa Bali. Demikian diskusi kami, kita akan kembali bertemu dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Salam bahasa. Untuk kita